السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله, sidang salat Jumaah yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Izinkan khatib pada kesempatan kali ini membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Al-Imam Tabrani dari sahabat Nabi yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan banyak pelajaran dan hikmah serta mutiara kata yang dapat kita petik dan kita jadikan sebagai pedoman serta landasan kehidupan dan perjalanan kita menuju Allah Jalla wa'ala di dunia yang semu lagi menipu ini. Yaitu hadis yang berbunyi di dalam Al-Awsat At-Tabrani dan diriwayatkan oleh Hakim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling agung, malaikat yang paling dekat dengan Allah, dan malaikat yang paling ditaati oleh seluruh para malaikat, pernah turun dan menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beberapa pesan indah, beberapa wasiat besar. Maka Jibril alaihi salam mengatakan: ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. Malaikat Jibril yang merupakan malaikat terdekat di sisi Allah berpesan dan berwasiat kepada Nabi yang paling besar dan Nabi yang paling dekat di sisi Allah dengan pesan-pesan yang begitu besar dan begitu dalam maknanya. Jibril mengatakan: ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'taka fa innaka mayyit. Ish ma syi't, hiduplah sekehendakmu di dunia ini, sesukamu.
fa innaka mayyit, karena engkau pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah siapa saja yang engkau sukai, karena engkau pasti akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah semaumu di dunia ini. Ingin kufur, ingin murtad, ingin berzina, ingin melakukan berbagai pembangkangan kepada Allah, atau sebaliknya ingin beribadah kepada Allah, fa innaka majziyun bih, karena engkau akan dibalas dengan itu sesuai dengan apa yang telah engkau perbuat di dunia ini. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail, dan ketahuilah olehmu wahai Muhammad, ucap Jibril alaihi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah itu qiyamuhu bil-lail, adalah tatkala dia menjaga salat malamnya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kehormatannya di sisi manusia adalah apabila dia bersikap kaya, tidak mengemis dan merengek kepada makhluk yang lemah, manusia. Ibadallah, apabila Nabi kita, seorang Nabi, seorang Rasul, khatamun nabiyyin, penutup para Nabi, di mana pintu syurga tidak akan dibuka kecuali setelah beliau memasukinya. Bahkan tiada satupun dari umat manusia yang datang setelah beliau boleh masuk syurga kecuali dia taat kepadanya. Apabila beliau yang sudah seperti itu, seorang Nabi, seorang Rasul, pembuka pintu syurga, pemberi syafaat al-uzma pada hari kiamat, tatkala seluruh Nabi dan Rasul tidak mampu memberikannya kepada manusia, masih diberikan pesan dan teguran yang seperti itu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Lalu bagaimana dengan kita sebagai makhluk-makhluk yang berlumuran dosa, yang selalu menaikkan dosanya siang dan malam kepada Allah Jalla wa'ala. Wasiat-wasiat di atas diberikan oleh Jibril alaihi salam, bukan kepada seorang preman. Pesan-pesan besar dari Jibril alaihi salam bukan kepada perampok, bukan pula kepada koruptor, bukan pula kepada penzina, bukan pula kepada penjudi, bukan pula kepada pembunuh, bukan pula kepada orang-orang yang suka merampas dan memakan uang haram. Tetapi pesan-pesan di atas disampaikan oleh Jibril alaihi salam adalah kepada sebaik-baik Nabi, kepada sebaik-baik Rasul, penutup para Nabi, dan Rasul yang paling dekat serta paling mulia di sisi Allah. Bersamaan dengan itu, Jibril berkata kepadanya, ya Muhammad, ish ma syi'taka fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu di dunia ini karena engkau akan mati. Orang baik akan mati, orang buruk pun akan mati. Militer akan mati, sipil pun akan mati. Yang kaya akan mati, dan orang miskin pun akan mati. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Mungkin boleh di antara kita mampu memiliki baju yang anti peluru, helm anti peluru, rumah anti petir, kendaraan anti bom, tetapi tidak ada yang mampu hidup yang anti malaikat maut. Walaupun dia seorang yang paling kejam, yang paling bengis, dan dia seorang yang number wahid di dunia ini. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, kematian akan mendapati kalian, sekalipun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa. Sekali-kali tidak, apabila nyawanya yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya. Man raq, siapa di antara kalian yang mampu mencegah malaikat maut? Di dunia ini mungkin mampu mencegah hakim untuk memutuskan hukum terhadapnya. Dia mampu menyuap para pengacara dan berbagai manusia
untuk memenangkan dia, untuk membebaskan dia dari penjara. Karena hartanya, karena kekuatannya, dia anti hukum dan kebal hukum. Tetapi dia tidak akan pernah mampu anti kematian. Ketika malaikat maut sudah berada di hadapannya, dan ruhnya sedang ditarik, dan telah sampai ke kerongkongannya, Allah tantang seluruh makhluk di dunia ini. Sehebat apapun mereka, sekuat apapun mereka, walaupun ketika di dunia dia adalah orang yang number wahid, manusia yang paling kejam, paling bengis, bahkan mungkin manusia bergetar hanya karena mendengar namanya. Allah tantang semua mereka. Idza balagati taraqi wa qila man raq. Apabila nyawamu yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, man raq. Siapa yang bisa menghalangi malaikat maut mencabut nyawamu? Wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu dia baru sadar, baru yakin bahwa kematian itu benar adanya. Bahwa azab kubur itu benar adanya. Yang dulu dia hanya sekedar cerita, bahkan mungkin dianggap dongeng. Dan dunia adalah sesuatu yang nyata. Bahkan dia rela menjadi budak-budaknya dunia. Kini dia baru sadar, dunia yang karenanya dia rela menjadi budak telah menjadi sebuah cerita. Dan akhirat sudah menjadi fakta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah dengan perkara dunia telah melalaikan kalian dari kematian, melalaikan kalian dari Allah, melalaikan kalian kepada dari salat. Pentingnya tauhid, pentingnya sunnah Nabi. Hatta zurtumul maqabir. Ketika kalian sudah masuk ke dalam liang kubur, kalian baru sadar betapa pentingnya amal saleh. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Tatkala kematian telah datang kepada salah satu di antara mereka, dia mengatakan, Rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan aku. Untuk apa? Untuk menjadi calon pejabat lagi? Untuk menjadi orang yang konglomerat lagi? Bukan. La'alli a'malu salihan fima tarak. Agar aku bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang dahulunya aku tinggalkan, ya Allah. Dulu aku penzina, ya Allah. Aku ingin taubat, ya Allah. Kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Agar aku menjauhi dosa zina. Agar aku tidak menjadi seorang penjudi. Agar aku mati bukan sebagai koruptor. Dan lebih buruk dari itu, agar aku mati bukan sebagai pelaku syirik dan pelaku bid'ah. La'alli a'malu salihan fima tarak. Walaupun dia seorang hebat, tetap dia merengek-rengek dan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Sehingga dia mampu memperbanyak amal saleh dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ibadah Allah. Sungguh Namrud, raja yang paling bengis. Raja yang berkuasa dalam Israiliyat disebutkan 400 tahun. Sebagai raja yang kejam dan bengis. Dan ingin memperkosa istri Nabi Ibrahim, Sarah. Lihat betapa kejam dan bengisnya Raja Namrud. Tetapi dia mati juga. Bahkan dia dimatikan oleh Allah dengan cara yang sangat tragis dan tidak pernah terbesit di hati dia dan bala tentaranya. Allah matikan dia bukan karena ditembak oleh sniper. Dia mati bukan karena kena bom. Dia mati bukan karena diracun. Dia mati bukan karena dikeroyok oleh 1 juta orang. Dia mati karena seekor nyamuk yang masuk ke hidungnya dan berputar-putar di dalam otaknya. Sehingga dalam Israiliyat disebutkan selama 400 tahun pula dia tersiksa dengan seekor nyamuk yang berada di dalam otaknya. Dan setiap harinya dia memukul-mukul kepalanya untuk mengeluarkan nyamuk yang masuk ke dalam otaknya. Dan disebutkan orang yang paling baik untuk dia adalah mereka yang berkumpul dan mengumpulkan tangan mereka kemudian memukulnya ke kepalanya untuk mengeluarkan nyamuk yang berada di dalam otaknya. Namraq. Maka sungguh benar apa yang Allah katakan. Siapa yang bisa anti malaikat maut? Di dunia ini boleh ada yang anti hukum. Memiliki baju anti peluru, mobil anti bom, rumah anti petir. Tetapi siapa yang mampu anti malaikat maut? Siapa yang mampu anti kematian? Nabi Muhammad saja
dikatakan kepadanya oleh Jibril alaihissalam, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu karena engkau pasti akan mati. Nabi Muhammad saja masih diingatkan oleh Jibril tentang kematian, jemaah. Karena sungguh manusia ini kalau enggak ingat mati, dia akan melampaui batasnya sebagai makhluk. Semua pelaku maksiat, setiap hamba yang siang dan malam bermaksiat kepada Allah, sebabnya karena dia tidak mengenang kematian. Makanya Nabi kita mengatakan, "Aktsiru dzikra hatimil ladzat." Sering-seringlah kalian mengingat kematian. Maka syaitan dari kalangan jin dan manusia, mereka enggak senang kalau banyak kajian dan khutbah-khutbah Jumat yang berbicara tentang surga dan neraka, berbicara tentang alam barzakh dan berbicara tentang kematian. Karena pembahasan yang seperti itu akan menghardik hati seorang muslim sebejat apapun dia. Kalau sudah diingatkan tentang kematian, alam barzakh akan bergetar jiwanya, hati nuraninya akan bergerak. Seorang ulama salaf yang bernama Daqqaq mengatakan, "Man aktsara dzikrul maut ukrima bi thalathah." Barang siapa yang sering mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Yang kedua, an-nasyat fil ibadah, memiliki semangat dalam beribadah. Orang kalau udah ingat mati, dan dia ingat kalau di kuburan dia sendirian, dibangkitkan sendirian, dihisab sendirian, disidang sendirian, dan seandainya dia dilemparkan ke dalam neraka, maka dia dilemparkan sendirian. Dia nggak akan peduli kepada manusia. Dia nggak akan mungkin meninggalkan Allah, meninggalkan Nabi Muhammad, dan rela dilemparkan ke dalam neraka hanya karena ingin mengikuti keinginan manusia. Karena mayoritas manusia ini menyimpang karena ingin mengikuti ucapan dan keinginan manusia. Makanya Nabi kita sendiri dikatakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Wahai Muhammad, engkau telah kami jadikan nabi, engkau telah kami jadikan rasul kami di atas syariat kami. Ikuti agama ini kalau mau masuk surga, kalau mau ingat selamat dari neraka. Kemudian Allah mengatakan, "Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Dan jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan manusia yang pengikut hawa nafsu. Mati sendirian, di dalam kuburan sendirian, dibangkitkan sendirian. "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Seluruh yang di langit dan yang di bumi akan menghadap kepada Allah dengan status yang sama, abda, sebagai hamba sahaya. Walaupun ketika di dunia dia seorang militer yang hebat. "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Dan semua mereka akan menghadap kepada Allah untuk disidang seorang diri. Walaupun ketika di dunia dia selalu dikawal oleh jutaan tentara-tentara hebat. Ibadallah, aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إنا نسألك جنتك ونعوذ بك من عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة
Allahu Akbar.